Honda Karisma. Ini kondisi mesin di pagi hari. Ini siang jam 10-an. Nah, ini saya akan cek apakah ketika dingin itu kondisinya masih benar-benar halus atau ada perubahan atau malah semakin kasar mesinnya. Karena ini hanya saya ganti sekernya saja dan ring sekernya. Ini saya akan nyalakan mesinnya, kemudian bagaimana perubahannya. Ini juga Honda Beat, sama penyakitnya berbet. Ini nanti saya ulas juga untuk Honda Beat ini yang kemarin ganti rotak enggak jadilah. Ini untuk Karisma ini yang kemarin bunyinya meletek itu ya, kempletek. Nah, ini yang hanya saya ganti pistonnya saja berserta ringnya. Dan bisa disimak untuk suaranya ini. Ini termasuk tahap finishing ya, tahap selesai. Intinya selesai lah untuk Honda Karisma ini. Saya nyatakan selesai. Untuk dalaman mesin sudah bersih semua. Nah, ini silahkan didengarkan untuk suara mesinnya, halus sekali. Suaranya berbeda, hampir tidak ada suara klotok-klotok atau kletek-kletek ya ketika kondisi mesin dingin. Berbeda sekali dengan video sebelumnya atau kemarin ya. Ini suaranya bagus, halus, standar Karisma. Jadi untuk teman-teman baik yang pemula ya, khususnya ketika panjenengan kedapatan sepeda motor jenis yang patak ya, ketika ada suara kempletek pada kondisi mesin dingin, dan ketika kondisi mesin sudah panas itu suara halus, itu bisa dipastikan 100% yang bermasalah di bagian pistonnya atau sekernya. Kenapa kok bisa muncul suara kasar? Karena piston itu sudah mengalami penyusutan ukuran, dalam arti sudah aus. Untuk Supra ini hanya saya lakukan penggantian pistonnya saja. Untuk buring tidak saya lakukan kolter, karena mengingat untuk jenis kolterannya ini masih bagus. Daripada saya kolter nanti oversize-nya malah semakin besar, bisa naik di angka 0,25. Jadi ini hanya saya lakukan penggantian pada bagian pistonnya beserta ring pistonnya saja. Jadi seperti ini yang bisa saya gambarkan atau bisa saya sampaikan kepada teman-teman baik pemula maupun yang sudah terbiasa ya. Yang namanya manusia kadang masih banyak kekurangan, apalagi untuk menganalisa sebuah bunyi yang dikira abnormal ya. Oke ya, langsung saya tes dulu ini untuk unit Karismanya, apakah nanti suaranya tetap stabil atau ada perubahan. Tetap simak terus. Untuk unit Karismanya yang kemarin mesinnya itu kasar. Ketika mesin kondisi dingin itu ada suara kempletek di bagian buringnya atau pistonnya ya. Jadi untuk kawan-kawan ketika menjumpai motor suara kasar, klep dalam kondisi di setelan yang normal, kemudian setelan stud rantai api juga normal, tidak bermasalah, kok ada suara ngetek, kemudian bagian bagian knalpot ini kok tidak berasap. Nah, itu bisa dipastikan bahwa di bagian pistonnya itu sudah mengalami kelonggaran. Jadi piston dan lindernya itu, kolterannya itu ada sedikit kelonggaran, hanya beberapa mikron, enggak mili ya, mikron. Jadi ketika dingin itu ngetek, ketika panas mesin suhu mencapai panas maksimum, otomatis kan piston itu sudah mengalami pemuaian, dan otomatis piston itu ukurannya juga sudah mengembang. Jadi wajar kalau ketika dingin itu ada suara ngetek, ketika panas itu kok halus. Nah, itu ciri-ciri piston yang bermasalah. Ciri-ciri piston yang bermasalah bukan dari sirkulasi olinya yang bermasalah, bukan.
Ini untuk sirkulasi oli sudah lancar, bagian dalam juga ada di bagian video sebelumnya. Bagian dalam sudah saya bersihkan secara total dan maksimal. Kemudian untuk sirkulasi jalur oli juga sudah normal semua. Dan ini untuk bunyinya. Ini tahap finishing. Untuk Karisma ini saya nyatakan selesai karena sudah seperti motor Karisma pada umumnya atau standar Karisma. Nah, untuk mesinnya ya halus. Tadi pagi sudah saya nyalakan dan ini sudah saya bawa jalan kurang lebih beberapa kilometer, kemudian saya berhenti untuk menurunkan suhu mesin dan suaranya tetap stabil, dan untuk dikendarai juga sudah enak, tidak seperti sebelumnya. Baik untuk akselerasi maupun top speednya ya standar layaknya Honda Karisma. Mungkin cukup itu video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman siapapun yang melihat, khususnya pemula ya. Ketika menjumpai ada suara ngetek, apalagi biasanya itu setelah kolter. Setelah kolter awalnya mesinnya halus ketika dikendarai kok. Ketika dikendarai beberapa kilo atau beberapa hari kok timbul suara ngetek, itu bisa dipastikan pistonnya yang bermasalah. Umumnya kalau olinya tidak lancar itu biasanya bagian punggungnya, itu bagian punggung atas piston ini baret. Nah, ini kebetulan bagian atas bawahnya tidak ada baret, cuman ada kelonggaran sedikit. Intinya piston itu sudah mengalami penyusutan ukuran. Nah, jadi ketika dingin ya ngetek, ketika panas suhu mesin mencapai maksimum dan piston mengalami pemuaian, mengembang ukurannya, otomatis ya halus. Oke ya. Mungkin ini saja yang bisa saya paparkan atau saya jelaskan. Sekali lagi terima kasih. Karisma ini saya tangani kurang lebih 2 minggu. Kurang lebih 2 mingguan lah, kurang lebih. Kenapa lama? Ya, bukan karena apa-apa, tapi saya menjaga kualitas. Yang pertama kualitas, kemudian pengerjaan saya lakukan secara hati-hati, tidak gerusah-gerusuh, untuk memastikan dan meyakinkan bahwa unit ini tidak mengalami kendala nanti ketika dibawa oleh konsumennya, dibawa pulang atau dibawa buat bekerja, seperti itu. Yang pertama itu kan motor ini saya lakukan overhaul. Intinya mesin saya turunkan total, saya bongkar total, dan dalaman mesin itu saya bersihkan. Saya bersihkan seperti motor baru keluar dari dealer ya, dalamannya. Jangan lihat di fisiknya. Tujuan saya membersihkan itu supaya ketika dilakukan penggantian oli, kualitas olinya itu tetap terjaga, kebersihannya terutama. Karena bagian dalam mesin ini sudah banyak noda, kerak yang sangat membandel ya. Jadi ya memang lama pengerjaannya. Ya mungkin kalau hanya sebatas bongkar kemudian pasang lagi ya 1-2 hari selesai, tanpa harus di test drive, tanpa harus mengecek bagian-bagian seal apakah mengalami kebocoran atau tidak, seperti itu. Makanya saya lakukan pengecekan setelah unit saya rakit, saya tes drive apakah masih ada kebocoran-kebocoran oli melalui packing atau sela-sela packingnya. Kemudian ada kebocoran di bagian seal seperti seal persneleng, kemudian seal-seal seperti tutup timing ini ya, bagian kiri, kemudian seal selah, kemudian bagian depan ini terutama di bagian tutup klep innya itu biasanya sering bocor untuk jenis Karisma ini. Makanya saya kerjakan secara hati-hati dan pelan-pelan, intinya untuk menjaga kualitas. Yang saya takutkan nanti ketika diserahkan ke konsumen kok trouble, masih ada kebocoran oli dan lain sebagainya. Ya mohon maaf, memang lama di tempat saya itu pengerjaannya memang lama, apalagi untuk urusan turun mesin itu saya lakukan secara hati-hati, saya kerjakan sendiri
Untuk bagian dalam mesin ini saya rakit sendiri. Intinya saya tidak serahkan ke yang lain lah, intinya seperti itu. Tes Karisma, tes unit Honda Karisma ya, karena ini sudah selesai untuk unitnya. Lampu depan pakai jenis biled metrik 1,5. Untuk meyakinkan dan memastikan bahwa motor ini benar-benar ready ketika nanti saya serahkan kepada konsumennya. Karena nanti sehabis Natal motor ini mau diambil. Oke, coba dulu. Oke, saya rasa tidak ada masalah untuk unit ini. Sudah benar-benar ready. Untuk suara mesin tetap stabil dan normal. Tidak ada perubahan suara. Intinya tidak kasar. Oke, terima kasih.